Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Ya, kali ini saya berkunjung ya ke kota yang sangat bersejarah ya, salah satu kota yang pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, ya, kota gudeg dan kota pelajar juga sebutannya, yaitu kota Jakarta. Kali ini saya jumpa lagi dengan salah satu tokoh yang sangat vokal di negeri ini, Republik ini ya, dan juga tokoh nasional, yaitu Bapak Sasmito Hadinegoro. Assalamualaikum Pak Sasmito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Pak Sas. Selamat petang. Terima kasih. Alhamdulillah Anda berkunjung ke kantor LPEKN Yogyakarta. Iya, siap. Pemirsa, beliau ini adalah Ketua Umum Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, yaitu Bapak Sasmito Hadinegoro. Nah, beliau juga pemrakarsa gerakan HMS, gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera. Dan kita tahu beliau ini beberapa kali podcast dengan kita dan sangat mendobrak, membuat berita yang sangat-sangat sangat mengejutkan dan berani gitu kan, ya kan. Beliau yang dikenal juga membongkar BLBI yang saat ini masih terus berjalan gitu kan. Nah, kali ini kita akan membahas soal kabinet Prabowo Gibran ya, yang notabene-nya di situ banyak tokoh-tokoh yang kontroversial. Nah, mungkin yang pertama ini saya akan membahas soal ekonomi, Pak Ketum. Yeah. Ya, kita tahu bahwa sebentar lagi dalam hitungan hari mungkin ya kabinet Prabowo Gibran akan dilantik. Nah, ini ada satu nama yang sangat menarik, yaitu nama Sri Mulyani. Nah, ini Sri Mulyani kita tahu dalam catatan Ratas TV, Pak Sas ini sering mengkritik beliau gitu kan, berarti yang sangat keras. Bahkan ini dikatakan Sri Mulyani sebagai ratu hutang negara gitu kan. Tapi ironisnya sampai sekarang kok mengapa isunya dinominasikan nih, maaf, menjadi anggota atau tim kabinet ekonomi Prabowo Gibran. Kita akan lihat nanti pandangan Pak Ketum. Nanti saya juga punya catatan yang lain. Beliau juga disebut-sebut sebagai menteri yang sangat kontroversial dan mungkin punya dosa sangat besar di bidang keuangan negara. Mungkin kita akan mendengar penjelasan langsung dari Pak Sasmito. Silakan Pak Sas. Iya, ini luar biasa. Saya rasanya benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sepengetahuan saya sebagai senior citizen itu dikala Presiden Soeharto, saya ketahui informasi valid dari Ring 1 pada waktu itu. Pada waktu menyusun anggota kabinet, beliau di Orde Baru. Sampai dengan the last minute masih bisa terjadi kejutan-kejutan dengan adanya perubahan yang tidak terduga. Salah satu contoh, saya tidak ingin membicarakan orang yang sudah almarhum. Kebetulan kakak kelas saya di SMA Negeri Cilacap, Dr. Andes Subiakto Cakrawardaya. Pada waktu itu beliau tiba-tiba terus menjadi Menteri Koperasi di era Orde Baru di zaman Pak Harto. Beliau sempat secara langsung pada waktu saya minta untuk meresmikan proyek rumah potong sapi modern tahun 94 di Salatiga, ngobrol dengan saya dan almarhum Dirjen Peternakan Dr. Suwaji. Perjalanan dari Jogja ke Salatiga waktu itu, sempat beliau cerita bahwa beliau itu sudah cerita kepada keluarga, anak istrinya, jangan berharap saya jadi menteri. Karena yang jadi menteri sudah dapat kiriman bunga, itu adalah menantu Bung Hatta. Itu Profesor Dr. Sri Edi Swasono, yang memang beliau sebagai ekonom senior di UI dan dikenal beliau sangat concern dengan masalah pembinaan koperasi di Indonesia sebagaimana
almarhum mertuanya Bung Hatta, Ya. Bapak Koperasi Indonesia. Tapi ternyata the last minute ada someone else yang sangat dekat dengan Presiden Soeharto yang didengar. Nama Pak Sri Edi Suarsono tiba-tiba bisa berubah. Ya. The last minute itu, the last day. Ya. Sekarang kabinet Pak Prabowo kan nanti hari Minggu mungkin atau Senin Ya. kan. Ini Ya. baru hari Jumat malam ya. Ya. Kalau besok podcast Anda ini bisa didengar Pak Prabowo, mungkin ini akan menarik sekali. Kenapa? Ternyata Menteri Koperasi yang sebenarnya sudah dinominasikan tuh seorang ekonom senior dan layak menjadi Menteri Koperasi adalah Profesor Dr. Sri Edi Suarsono. Sudah banyak menerima kiriman bunga pula di rumahnya. Tahu-tahu pengumuman kabinet yang muncul namanya adalah Dr. Andes Subiakto Cakrawardaya. Wow. Wah, ini Pak Biakto cerita langsung pada saya. Iya. Di dalam mobil perjalanan beliau mau meresmikan rumah potong sapi saya bersama almarhum Dr. Suhaji. Iya. Jadi intinya kembali ya mungkin yang namanya garis tangan, Ya. lahir tangan, jodoh, rezeki, pati, dan tumurune wahyu. Ya. Kalau orang Jawa itu memang tidak bisa digerayang, tidak bisa diraba. Ya. Bahwa hari-hari ini Anda tanyakan tentang kabinet Pak Prabowo Gibran. Prabowo Subianto, saya nggak perlu menyebut Gibran lah. Gibran kan wakil presiden. Iya. Siap. Rezim ini adalah rezim Prabowo Subianto. Iya. Wapres itu cuman ban serep saja. Intinya otoritas menetapkan siapa yang duduk menjadi menteri, Ya. apalagi Menteri Keuangan RI. Iya. Anda singgung tadi Ratu Utang. Iya. Bener nggak itu Pak Ketua? Lah, seingat saya yang mengatakan Sri Mulyani Indrawati itu Ratu Utang adalah Pak Prabowo sendiri. Oh iya. Apakah beliau lupa? Saya tidak tahu karena sekarang ini amnesia publik itu sedang menjadi Pak Geblok di Indonesia. Iya. Tapi yang menjadi ingatan saya luar biasa. Sri Mulyani itu seingat saya karena dekat dengan Marsilam Simanjuntak. Iya. Pada waktu Marsilam dekat dengan Pak SBY di era SBY, sebelumnya di era Megawati, Budiono Menteri Keuangan, Ya. jadi ketua KSSK. Ya. Sri Mulyani itu oleh Pak Wijayanti Sastro dijadikan sekretaris KSSK. Ya. Pokoknya diusahakan untuk disisipkan. Ya. Intinya sependengaran saya, karena hubungan baik Marsilam dengan almarhum Arifin Panigoro, Ya. yang Arifin Panigoro punya hubungan dekat dengan Sri Mulyani ceritanya pada waktu kampanye PDI di Semarang. Yang saya dengar tadinya menurut Mas Cipto, Sri Mulyani itu pernah mempunyai cita-cita menjadi sekjen PDIP. Oh ya. Itu yang cerita almarhum Mas Cipto sekjen PDIP, karena saya dekat sekali dengan Mas Cipto. Oh. Tapi ya maaf, mungkin garis tangannya Sri Mulyani tidak jadi sekjen PDIP, Ya. tapi malah pada waktu kabinet SBY dia ternyata bisa dimasukkan belum jadi Menteri Keuangan. Ya. Ceritanya itu baru menjadi Kepala Bappenas, Ya. yang dia sebenarnya agak kecewa. Menteri Keuangannya waktu itu pada waktu kabinet SBY baru-baru adalah senior saya di Ya. Departemen Keuangan, Pak Yusuf Anwar. Tapi Pak Yusuf Anwar baru setahun kelihatannya, karena beliau sebagai seorang pribadi yang prinsip gitu, tidak mau terlalu diintervensi urusan keuangan negara oleh SBY. Beliau dijadikan dubes ke Jepang, digantilah dengan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Ya. Itu saya tahu persis ceritanya karena almarhum Pak Yusuf Anwar juga sangat dekat dengan saya. Ya. Pernah beliau datang ke Jogja, pernah datang ke kantor saya ini, pernah datang ke Salatiga, karena saya itu hubungan saya dengan Pak Marzuki Usman, Ya. dengan Pak almarhum Kristiadi, dengan almarhum Pak Yusuf Anwar, dengan sekarang mungkin Pak Dono Iskandar, atasannya Pak Burhanuddin Abdullah, itu masih ada
sangat dekat dengan saya. Iya, iya. Jadi saya kalau sekarang ditanya oleh orang-orang, kok Pak Sasmita Hadinegoro yang sekarang Pemrakasa Gerakan HMS kok tahu sekali masalah keuangan negara? Saya itu jadi orang yang selalu dalam bekerja sangat menghayati dan mengingat baik semuanya. Kalau sekarang Pak Prabowo mau menominasikan kembali Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan, padahal kemarin saya pikir yang akan jadi Menteri Keuangan ini, ya walaupun ini belum ditetapkan semua kemungkinan putranya Pak Sudaryo Jiwandono yang sekarang Wakil Menteri Keuangan. Tapi kok sekarang isunya terakhir sepertinya hangat sekali, Menteri Keuangannya akan Sri Mulyani lagi. Ini saya anggap luar biasa. Ini kalau sampai terjadi, siapa di belakangnya Sri Mulyani? Itu saya hanya bisa menduga-duga. Karena saya pernah pada waktu Sri Mulyani mau menggantikan Bambang Brojonegoro, dia kembali dari IMF, ada samban VVIP yang mengajak saya bicara jam 11. Karena saya pasti ngebukin Sri Mulyani karena saya sudah menyebut Sri Mulyani adalah backface mafia keuangan negara dan backface mafia pajak. Dan saya siap kalaupun dituntut, karena Pak Busro Mengkudas tahu persis bagaimana saya 11 kali demo memimpin di KPK. Saya bawa monyet 3, saya beri topeng mukanya Sri Mulyani Budiono Darmin, dan saya bawa peti mati 3 kali ke KPK untuk memberantas korupsi, untuk menyeret Sri Mulyani Budiono Darmin. Jelas-jelas kasat mata terlibat di dalam mega skandal bailout ilegal Bank Senturi. Diduga terlibat ya. Dan di sanalah saya dengan Pak Busro ini kan teman seangkatan juga. Pak Busro cerita bagaimana pernah Sri Mulyani membentak Siti Fajriah yang teman saya waktu kasus Bank Senturi sehingga sampai stroke. Jadi Sri Mulyani kalau melihat ini, supaya tahu Siti Fajriah itu teman seangkatan saya Fakultas Ekonomi UGM. Saya tahu sekali bagaimana waktu dalam kasus bailout Bank Senturi rapat bersama Pak Budiono dan yang lain-lainnya. Yang jelas patut diduga Raden Pardede yang sangat mendukung Pak Budiono, tidak tahu kenapa, sebagai sekretaris KSSK bersama Sri Mulyani. Dan Pak Busro memberikan informasi valid. Sri Mulyani mengakui dosanya bahwa di dalam konteks Surigate dia mengakui berdosa mengucurkan 632 miliar, itu dosa dia. Pak Busro masih ada, boleh dikonfrontir. Sehingga dalam konteks ini penggunaan dana publik, jangankan 632 miliar, 1 rupiah saja. Saya sebagai mantan Kepala Divisi Keuangan Direktorat Jenderal pada waktu saya menjabat, 2 orang Kakanwil kita pecat. Walaupun tidak saya meja hijaukan. Tapi siapa saja yang menyalahgunakan wewenangnya menggunakan uang rakyat yang ada di APBN, harusnya maaf. Kalau memang kita konsekuen menegakkan hukum, itu tidak pandang bulu, harus diterapkan pada siapa saja. Sri Mulyani dalam kasus Surigate baru kedaluarsa tahun 2027 yang akan datang. Artinya Sri Mulyani kemarin dipakai menurut Sambuan itu yang mengatakan pada saya, bos, Sri Mulyani kita pakai sampai 2024 supaya jangan digebukin, jangan didemo. Kenapa? Saya itu demo Sri Mulyani habis-habisan. 30 Juni 2010 itu saya sampai dipanggil Kepala BIN Pak Sutanto ke Singapura. Ditanya data-data saya keterlibatan Sri Mulyani Budiono Darmin valid nggak? Saya ungkapkan, ini valid Pak. Kalau mereka merasa saya cemarkan nama baiknya, saya persilahkan untuk laporan, somasi saya, apalagi menuntut saya. Saya tidak mempunyai sentimen pribadi dengan Budiono yang saya kenal sejak tahun 72.
Jadi Pak Budiono itu kalau berani dikonfrontir malah saya buka. Ya. Kasus restitusi pajak fiktif Bank Mandiri 2003 2,2 triliun, kasus pemberian fasilitas soft loan kepada Robert Tantular $600 juta oleh Budiono tahun 2002 yang nggak jelas siapa yang bayar kembali. Ya. Utang itu adalah utang dari USA, dari Amerika. Sehingga kembali kalau sekarang Anda bertanyakan terhadap saya, kok bisa Sri Mulyani yang ratu utang dinominasikan lagi menjadi Menteri Keuangan? Ini sesungguhnya sesuatu yang sangat menyakitkan buat saya pribadi maupun kepada siapapun orang-orang yang ada. Apakah itu yang di saat era SBY yang mungkin disia-siakan oleh Sri Mulyani, bagaimana dia memusuhi Hadi Purnomo dan yang lain-lainnya. Saya tahu persis. Sebentar Pak Sasyidin, mungkin ini beberapa, ini di catatan atas TV juga yang saya ambil dari pernyataan Anda juga Pak Sas beberapa kali. Ya, infonya juga Sri Mulyani dulu pernah juga diduga terseret dalam kasus pajak Paulus Tumewu, owner Ramayana ya. Kasus Paulus Tumewu itu karena meledaknya kasus skandal pajak Gayus Tambunan. Saya ingat sekali 30 Maret 2010 saya diundang oleh TV One. Pada waktu itu saya ditanya, ada Dirjen Pajak waktu itu yang sebelum Darmin. Saya ditanya, bagaimana pendapatnya Pak Sasmito selaku Sekretaris Asosiasi Pembayar Pajak dengan kasus Gayus Tambunan kok bisa meledak menjadi kasus mafia pajak? Saya jawab, yang harus minta ampun kepada rakyat Indonesia sebagai guru yang kencing berdiri diikuti Gayus kencing berlari adalah Sri Mulyani. Loh, kok bisa? Karena ada kasus pajak yang jelas-jelas seorang pengemplang pajak, mafia pajak yang namanya Paulus Tumewu. Paulus Tumewu itu sudah ditahan 90 hari oleh Dirjen Pajak Hadi Purnomo, dititipkan di Mabes Polri. Sudah P21 kasusnya ya? Iya, sudah P21. Dalam konteks kasus ketentuan perpajakan. Kalau sebuah kasus pajak SKP-nya terkait kasus pidana tidak bisa diterbitkan. Ironisnya pada waktu Sri Mulyani Menteri Keuangan 2005 itu mungkin belum paham masalah pajak, tapi dia kan orangnya overconfidence. Bukan saya bilang self confidence, saya bilang Sri Mulyani itu overconfidence. Dia dengan tegas membuat surat kepada Jaksa Agung Abdurrahman Saleh meminta untuk dihentikan dan membebaskan Paulus Tumewu itu penyidikannya. Artinya dengan menggunakan SKP bodong. Dengan menyatakan SKP-nya 7,9 miliar. Nah, pernyataan SKP 79 miliar ini sampai saya muat di majalah Garda Internasional. Oleh Bu Lili Wahid sampai disebarkan ke kita. Itu kenapa? Yang jelas boleh ditanyakan kepada para sekdijen pajak seperti Dr. Suharno, Dr. Jupri Bandang, termasuklah Dirjen Pajak Fuad Rahmani yang semua kenal dekat dengan saya sebagai sesama pejabat Departemen Keuangan. Semua kasus pajak yang sudah P21 itu tidak boleh diberikan atau diterbitkan surat ketahuan pajaknya seperti kasus Paulus. Itu ditekan oleh Sri Mulyani. Disitulah saya katakan boleh diperiksa sampai ke Mahkamah Agung. Itu adalah kesalahan fatal Sri Mulyani. Jadi dia pada waktu itu mungkin karena didorong oleh si Fadel Muhammad yang Gubernur Gorontalo saat itu temennya si Paulus Tumewu memohon untuk itu bisa
bantu si Paulus Tumaimun supaya bisa dibebaskan. Saya sampai mau dituntut oleh Fadel Muhammad. Saya tantang waktu itu Fadel Muhammad. Dia melaporkan pagi, siang saya laporkan. Saya dimuat di Metro Mini. Si Metro TV. Metro Mini. Di Metro TV. Itu jelas. Karena apa? Sebetulnya orang-orang itu punya cacat hukum. Nah, kalau sekarang Sri Mulyani sudah di zaman SBY, sudah dilarikan ke Bank Dunia. Saya sudah tulis buku saya, Bola Panas Sensurigate, 3 November 2009. Boleh dibaca bukunya saya. Bahwa saya menyarankan supaya Sri Mulyani direkomend menjadi Managing Director Bank Dunia. Ada saya yang tulis. Dan saya mungkin nggak dianggap sebagai orang yang memberikan referensi rekomendasi. Jadi ini pernah saya diskusikan dengan mantan kepala Bapak Bank junior saya, yang saya katakan itu benar. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda soal ratu utang Sri Mulyani. Di samping track record Sri Mulyani yang tidak clear and clean, yang SBY mengatakan harus mewujudkan good governance dan clean government, di mana SBY mau mengatakan bahwa Sensurigate is closed, nggak bisa. Sensurigate itu baru kedaluarsa tahun 2027. Jadi sekarang kalau Sri Mulyani dijadikan Menteri Keuangan lagi, seperti kemarin dijadikan Menteri Keuangan era Jokowi periode kedua lagi, ya seperti seorang sandera pidana Sensurigate yang supaya nurut-nurut untuk nyarikan utang ke luar negeri sebanyak-banyaknya. Dan inilah yang membuat kita sekarang di era 2 hari lagi Jokowi Widodo berakhir, karena kita melawan lupa. Mengapa Sri Mulyani kok bisa menjadikan utang dari zaman peninggalan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono? Saya nyebut SBY Bambang Susilo Yudhoyono karena saya tahunya waktu saya ketua LPNU di Jogja, Pak SBY itu panggilannya ya Mas Bambang Susilo Yudhoyono. Waktu di Jakarta jadi SBY nggak tahu apa sebabnya. Tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah warisan daripada rezim SBY 10 tahun itu utang negara itu 2.800 triliun. Yang mana Presiden Joko Widodo mungkin ingkar janji bahwa kalau dipilih jadi Presiden RI tidak akan menambah utang luar negeri. Luar biasanya utangnya itu justru menjadi lebih dari 200%. Gimana dari 3.000 triliun warisan SBY, hampir 3.000 triliun menjadi 8.000. Sekarang 8.000 triliun lebih. Dan pelaksana yang nyari utang luar negeri ya pasti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lebih dari 200%. Belum pernah selama kita reformasi 25 tahun dan era Orde Baru 32 tahun, utang negara meledak seperti sekarang, yang bukan tidak mustahil kita bisa gagal bayar. Bayangkan sekarang APBN kita 3.300 triliun 2024, yang 400 triliun dipakai untuk bayar bunga utang luar negeri. Bayangkan untuk kepentingan subsidi perimbangan keuangan pusat dan daerah 800 triliunan yang diberikan untuk anggaran pendidikan 20%-nya 660 triliunan dan lain-lain, yang akhirnya Presiden RI nanti Prabowo pun juga hanya mengelola dana yang hanya 250 triliunan saja. Menteri Keuangan sementara dia dengan leluasa posisi bendahara umum negara itu diibaratkan Indonesian Airport Incorporated. Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menjadi manajer keuangan, merangkap juga jadi treasury manager.
Enak tenan loh. Ini di dalam governmental accounting ya. Ini internal control nggak jalan. Ya. Orang yang ngumpulin duit dia yang belanjain sendiri juga. Ya. Padahal dalam tata kelola keuangan negara, kalau nggak salah harus mengandung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan Pak Ketum. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Ya. Jelas bahwa prinsip tata kelola keuangan negara itu nomor 1, masyarakat berhak mengetahuinya. Ya. Yang kedua, transparan, terang benderang, sehingga tidak boleh ada dusta di antara penguasa Ya. dan rakyatnya. Jadi kalau saya bicara sekarang ini di podcast, ini saya jujur aja, memang nawa itu lillahi ta'ala naimun, biar rakyat Indonesia itu tahu. Ya. Ibaratnya iuran RT nanti, uang pajak itu sama dengan iuran RT, harus transparan penggunaannya. Ya. Jadi filosofinya pajak di zaman Hadi Purnomo Dirjen Pajak itu lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Bukan seperti setelah itu kemudian dirubah menjadi orang yang bayar pajak. Orang bijak taat pajak. Orang bijak taat bayar pajak. Kok enaknya sendiri? Ya. Loh, no taxation without representation. Ya. Sehingga di dalam hal ini saya katakan Ya. bahwa rakyat itu memang harus bayar pajak. Ya. Tapi pemerintah punya kewajiban menggunakan uang pajak untuk mensejahterakan rakyat. Ya. Bukan sekarang tidak transparan. Ya. Sekarang bagaimana penggunaan tata kelola keuangan negara? Seenak perutnya sendiri. Ya. Coba nanti mau bagi-bagi maaf ya, kabinetnya ini mau bagi makan sehat. Ya. Makan gratis. Yang makan gratis sehari berapa? 7.500 kali berapa juta? Itu setahun berapa? 70-an triliun. Duit dari APBN dari mana? Dari pajak. 70 triliun itu kenapa mesti harus dari APBN? Orang-orang kaya di Indonesia itu didaftar aja. Ya. 400 orang terkaya di NPWP pajak, yang terkaya di Jakarta. Itu aja disuruh urunan 70 triliun bisa kok. Ya. Karena mereka sudah menikmati fasilitas negara, dapat HGU puluhan ribu, ratusan ribu hektar, Ya. dapat izin tambang, dapat izin HPH, kelapa sawit dan sebagainya. Yang negara hanya memungut 10%, 20%. Mereka itulah yang kalau kita kembalikan apalagi kepada pasal 33 Undang Dasar 45 bahwa sumber daya alam Ya. sebesar-besarnya harus untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 Pak Ketum. Iya, pasal 33. Ya. Betul. Saya nggak bicara mau kembali UUD 45. Yang penting pasal 33 Ya. saja deh. Ya.